Artinya ketika menerima pemahaman itu langsung rilis, dipraktekkan, bukan cuma ngoceh. Sudah banyak kan kalau kita cerita orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi tapi dia realitanya dia tidak berbuat apa-apa, kan sayang. Jadi menurut saya, dan saya meyakini itu, bahwa setiap individu manusia diberikan kesempatan yang sama, tidak dibedakan. Posisi di situ memang posisi sebetulnya kita. Lah, karena ada tuh sama dengan pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya itu kan sesuai dengan kapasitas kita ya. Apakah kapasitas setiap individu itu sama untuk mencapai ke sana, atau stop kamu sampai di sini, kan gitu. Jadi kalau menurut saya kapasitas diri itu terus berkembang dan kita tidak akan pernah tahu kapasitas kita sampai seberapa. Lah kebanyakan kita sendiri yang memiliki blok mental terhadap diri kita sendiri, seolah-olah kita tidak mampu. Nah, padahal sebetulnya kita diberikan kesempatan yang sama, nggak dibedakan. Nah, kapasitas itu bisa ditentukan ketika kita sudah meninggal. Oh, berarti sampai sini gitu. Nah, setiap individu manusia itu dibekali kapasitas. Itu nggak ada yang tahu. Makanya kan kita harus seoptimal mungkin, semampu kita, terus berupaya tanpa henti. Karena kita tidak tahu sebetulnya kita diberikan potensi apa gitu. Nah, sebetulnya kayak gini analoginya. Jadi posisinya itu bukan seberapa tinggi, tapi daya upaya kita yang dinilai. Semakin kita terus berupaya, ya mudah-mudahan kita menjadi pilihannya. Karena posisi itu bukan mengajukan, bukan mendeklarasi, tapi ya karenanya akhirnya mau terpilih atau dipilih. Lah kita kan cuma bisa memantaskan diri tuh. Nah kita coba untuk memantaskan diri. Jadi seperti ini, saya menilainya adalah prosesnya yang paling luar biasa. Saya itu secara potensi basic, saya bisa lari itu 150 km jarak. Sedangkan teman saya, Mas Arif, diberikan potensi cuma bisa lari 100 meter, 100 km. Secara jarak waktu kita di dunia ini, saya cuma bisa sampai 120 km dengan seharga saya 150. Lah Mas Arif ini 100 km. Secara jarak saya lebih bagus, lebih jauh. Tapi secara nilai proses ini yang lebih dinilai karena sudah habis-habisan. Kan gitu. Iya. Makanya kita tidak bicara puncak lebih tinggi mana, tapi nilainya adalah proses belajarnya itu yang dinilai. Jadi yang ditagih itu, setelah saya berikan potensi yang seperti ini, kebermanfaatan apa yang kamu berikan terhadap lingkunganmu, gitu. Dan itu pun sama, ketika kita cuma mencintai pencipta kita saja itu mudah. Makanya di situ kan jelas, ketika kamu mencintaiku, tunjukkanlah cinta itu kepada seluruh makhlukku. Nah, Bagaimana Mas? Sudah terjawab? ya. Ya, jadinya kan kita terus berupaya. Kita nggak akan tahu kapasitas kita sampai seberapa. Makanya mumpung dikasih kesempatan nih, ya udah totalitas habis-habisan. Jangan nanggung. Jadi kebanyakan kita itu belajar itu gini, seperti menggali sumur. Kita ngeduk, nggak keluar air, pindah lagi, lubangnya ngeduk lagi, nggak keluar air, ngeduk lagi. Kita nggak pernah ngeduk sampai keluar air. Harusnya kan sampai keluar air. Makanya saya bilang kemarin itu, guru yang baik itu hanya pantas untuk siswa yang baik. Iya. Kalau misal kita belum bisa menemukan diri kita sejati, apakah
masih diberikan kesempatan hidup ini berarti masih berproses. Lah yang sayang itu ketika kita sudah selesai proses, selesai outbound ini, tapi kita tidak menemukan makna, kan sayang. Kayak gitu. Jadi rugi. Kan sebetulnya kita ini kan makhluk surga, diturunkan ke sini itu kalau kembali ke surga aja itu kan sayang. Eman. Nah, pencipta kita itu berharap kita menjadi kekasihnya. Bukan cuma surga dan neraka. Kalau ataupun di surga tidak bertemu dengannya, percuma. Jadi mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau susah, mau sehat, mau ke surga ataupun ke neraka, ketika tidak bersamamu, itu tidak ada artinya. Jadi kenikmatan itu ketika bersamamu. Seperti dengan kekasih kita kan, pasangan kita. Mau kita mau ke tempat yang begitu indah tapi sendirian, percuma. Lebih baik kita hidup seperti ini tapi saya tetap bersamamu. Itu nikmatnya luar biasa. Nah, bisa nggak kita selalu mengingatnya dan menghadirkannya setiap saat, setiap waktu? Makanya manunggaling kawula Gusti itu tercermin ketika di dunia polar, ketika kehidupan sehari-hari kita terus konektif, terus terkonek, menjaga steady state, terus bersamanya. Kan kasihan tuh kalau kita sama istri kita ketika susah aja kita ngeluh, dapuranmu pak nek senenge lali mulai gitu. Nek wis susah mulai gitu, kan lucu. Nah, mumpung kita masih diberikan kesempatan, ayo kita bersama-sama. Kan gitu mas. Jadi nggak seru lah kalau misalnya mungkin di suatu nanti kita diberikan surga tapi sendirian, itu nggak enak, enak berbarengan. Kan gitu ya. Ya makanya kan disebutnya kaum, itu bersamaan. Nah, saya berharap dengan kondisi ini teman-teman itu tidak hanya belajar atasan pemahaman terus, tapi tidak tercermin di realita. Nah, saya ingin berharap, ayo teman-teman, ketika kita memahami ini, ayo cerminkan di realita. Lah kebanyakan secara pemahaman kita paham, ketika diuji oleh kehidupan ambruk semua. Kenapa itu? Lah makanya dari itu, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Secara mental terus update, secara fisik pun juga harus sih update. Lah kita ini dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih mengarahkan kita pada satu titik pragmatis. Semua serba instan. Kan sayang. Makanya saya bilang, kenapa orang dulu bisa seperti itu? Karena dia selalu mengakses fasilitas-fasilitas yang ada dalam dirinya yang sudah diberikan. Nah, sedangkan kita ada fasilitas di luar, hingga fasilitas di dalam itu dilupakan. Suruh jarak 1 kilometer aja nggak mau. Ya gimana ini mau kuat secara fisik? Ya kan harus dibangun dua-duanya. Secara fisik harus kuat, secara kesadaran juga harus kuat. Artinya ketika menerima pemahaman itu langsung rilis, dipraktekkan, bukan cuma ngoceh. Sudah banyak kan kalau kita cerita orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi tapi dia realitanya dia tidak berbuat apa-apa, kan sayang. Malah terjebak dengan visual-visual yang menggiurkan, nggak ada artinya. Nah itu
Makanya saya bilang, ketika tatanan ini semakin rumit, jadi kita tuh sudah tidak lagi harus mengucat gelap. Percuma kita ucat gelap. Segeralah nyalakan lentera yang ada dalam dirimu daripada sibuk mengucat gelap. Kan kita selama ini kan sering, ini tanggung jawabmu, lempar aja semuanya. Adanya kemerosotan terhadap bangsa ini, itu bukan salah satu individu, itu salah kita semua. Nah, ayo kita bareng-bareng kita ciptakan lingkungan-lingkungan dari yang kecil ini mudah-mudahan menjadi resonansi, menjadi lebih besar. Kan gitu. Nah, kenapa kita terkotak-kotak sekarang? Ego sektoral, ego suku, ego kelompok. Kenapa gitu? Kan sayang. Nah, itu kan karena keterbatasan kita memahami diri kita sendiri sebetulnya. Kalau kita terus memahami lebih dalam, kita bicara tubuh ini secara fisik, perkecil lagi sel, perkecil lagi atom, perkecil lagi. Kita itu cuma butiran-butiran yang saling menyambung. Kan jadinya kalau kita lihat seperti itu, kan kita ini adalah satu kesatuan yang utuh dari probabilitas gelombang tanpa adanya blok materi apapun. Kan gitu melihatnya. Iya. Jadi kalau kita sama-sama memahami bahwa ada keterikatan kita satu sama lain, apa mungkin saya menyakitin Anda, kan gitu harusnya. Nah, itu harus dialaminya sendiri. Makanya saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang tuh ada teman yang bercerita, makasih Mas Ori atas apa yang disampaikan Mas Ori, saya bisa berubah gini-gini. Loh, saya ini nggak berbuat apa-apa, yang berubah segalanya adalah ibu sendiri. Kan gitu. Jadi itu adalah hasil dari upaya ibu, bukan saya. Ya, saya cuman bisa saling men-trigger. Sebetulnya apa yang saya sampaikan ini mengingatkan diri saya sendiri, bukan mengingatkan teman-teman. Jangan GR. Oke. Berarti hidup ini kita itu harus peka. Setelah peka kita harus peduli. Benar nggak? Hidup ini harus peka, Mas. Peka. Lalu kita harus peduli. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kan artinya kan gini, ketika melihat disharmoni dalam lingkungan kita, sebetulnya itu adalah tanggung jawab kita. Apapun itu, Mas. Apapun itu, Walaupun di luar dari wilayah kita. ya. Nah, kita harus bijak juga. Terkadang kita itu tidak bisa membedakan reaktif dan responsif. Ya, Kalau responsif dia bergerak tapi tidak akan kehilangan arah. Tapi kalau reaktif dia bergerak hingga kehilangan arah. Jadinya marah. lebih ke arogansi, Mas ya. Lebih ke arogansi. Keakuannya balik. Tapi kalau responsif enggak. Gitu. Kan sama. Makanya kan tindakan itu tidak harus bergerak, diam pun menjadi suatu tindakan yang bagus. Sama halnya ketika kita mengajarkan kata dalam kolam tentang samudra, percuma. Iya. Sama dengan kita menanggapi ketidaksadaran orang, sama dengan membawa kita dalam ketidaksadaran. Kan ketika ada orang marah, kita ikutan marah, kan sama aja membawa kita dalam ketidaksadaran. Betul. Iya, kita kan balik seolah-olah membela diri, mengasih tahu pada sebetulnya dia terjebak. Kan gitu. Ya. Oke, yang lain mungkin monggo. Ada lagi. Ini ada. Apakah kematian seperti mimpi, Mas? Jadi kebiasaan kita melakukan yang jelek nanti intinya juga akan Maksudnya gimana? Jadi gini, Mas. Jadi mati itu apa representatif dari kehidupan kita, gitu. Ya. kematian itu seperti mimpi gitu. Apakah seperti itu menurut ini? saya nggak tahu menurut Jadi kalau semasa hidupnya dia itu baik
baik, cara matinya pun baik, mungkin seperti itu. Mungkin dari kesadaran kadang kita bisa mimpinya itu bisa terkontrol, bisa mengendalikan. Ya, lucid dream. Apa mas istilahnya? Lucid dream. Itu saya juga bingung ininya ya, menyamakannya. Kalau kematian dengan mimpi, sebetulnya kematian itu tidak ada pindah dimensi yang ada. Jadi kematian itu adalah kembali pulang. Kenapa kita takut mati ya? Karena kita merasa hidup. Kita ini cuma seolah-olah hidup. Makanya karena seolah-olah itu lakukanlah dalam hidup ini dengan sebaik mungkin. Kan gitu udah. Anggap seperti mimpinya nanti baik. Ya udah gitu.